Ya karena kalau saya lihat sampai Yewen ini bikin baliho Prabowo gede besar. Parah gitu. Itu uangnya bagus. Sebenarnya kalau di Papua tuh kan Papua tuh luas ya, maksudnya luas. Ditambah lagi kemarin ada pemekaran lagi. Sekarang ada berapa? 6 ya. Dulu kan cuma Papua Barat. Sekarang kan ada Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan sama Papua Barat Daya. Oh, Papua Merdeka belum? Rencana. Ketiga itu mama asli Papua, bapak non Papua, yang terakhir tuh diangkat atau diangkat menjadi orang Papua. Nah, dan atau ini yang diangkat jadi orang Papua ini yang ini gimana ini kan beberapa kita lihat ada beberapa menteri kan pernah diangkat ya kan. Menurut saya tuh kan kita harus makan dulu baru kita ikut pendidikan. Lu bisa nggak sih? Lu belajar nggak makan tuh kan mati ya. Lu pilih mereka pegang makanan gratis atau pegang senjata? Meet the People with Gian Luigi and Rian Fardi. And action! Ya, kembali lagi di Meet the People bareng sama gua Gian dan kali ini bersama Yewen. Harusnya biasa ada satu lagi hostnya, jadi hostnya lagi balik ke Makassar. Siap. Ini hari ini podcast hari ini temanya adalah perlawanan. Jadi gua akan mewakili RMS dan Yewen mewakili OPM. Yes. Kita butuh GAM ya. Lucu banget. Dua orang timur dalam satu podcast. Iya, gokil. Yewen sehat Yewen? Sehat, puji Tuhan, sehat sekali, ya. sehat sekali. Kalau kita ngelihat Yewen ini di masa-masa pemilu sangat dekat-dekat dengan para pejabat ya. Sangat. Ya, saya dekat sekali terutama dengan Prabowo ya. Emang Prabowo dikelilingin dengan orang-orang timur, ada Hercules. Iya. Kan? Ya, tapi Yewen kita basa-basi dulu lah. Siap. Sekarang di stay di Jakarta? Jakarta. Stay di Jakarta? Yes. Ya. Emang kenapa di Papua? Udah gak nyaman? Bukan gak nyaman. Lebih stay aja kan ada kerjaan juga. Oh, ada kerjaan. Ada kerjaan. Emang kalau di Papua nggak ada kerjaan? Ada. Ya? Ada juga, tapi kayaknya di Jakarta aja deh dulu. Oh, kalau kirain kalau di Papua ada kerjaan tapi diambil sama asing ya. Bukan diambil sama transmigrasi. Ya, tapi karena emang transmigrasi ini tapi emang banyak orang-orang luar pulau banyak yang di sana yang dari dulu ya mungkin. Iya. Banyak. Kok dari dulu udah banyak lah. Dari dulu tuh udah banyak. Udah banyak. Karena emang setahu gue juga program dari zaman Pak Harto tuh banyak banget yang masyarakat warga-warga dari Pulau Jawa yang akhirnya tinggal di Sulawesi. Iya. Di kampung kakek gua di Parigi, Sulawesi Tengah. Itu tuh emang isinya kebanyakan malah orang-orang dari Pulau Jawa. Benar. Di sana tuh dikasih lahan bertani segala macam dan akhirnya berkuasa. Dikasih lahan, tiba-tiba berkuasa. Harusnya kan cuma tinggal aja ya. Beranak cucu. Tidak ada program pemerintah, ada tulisannya berkuasa. Gak ada. Tapi kenapa sih pengen kalau kita lihat Yewen di media sosial banyak banget juga mengkampanyekan politik segala macam. Menurut Yewen seberapa penting sih bersuara dan berpolitik sebagai seorang komika? Kan banyak yang bilang udah komedi aja, udah ngapain sih ikut-ikutan politik. Karena menurut saya kita di luar sistem diatur. Menurut saya ya kalau di luar sistem diatur. Lebih baik kita di dalam sistem lah gitu. Oke. Iya itu kalau dari pandangan saya sih. Kalau kita di luar kita diatur sama sistem, kita ada di dalam. Tapi maksudnya dengan ya kadang-kadang pilihan kita kan nggak semua sama dengan masyarakat. Benar. Yewen sendiri menanggapinya seperti apa? Maksudnya pasti kan ada yang bilang waktu pilpres ya kenapa pilih Prabowo segala macam. Maksudnya tekanan-tekanannya ada nggak sih? Apalagi sebagai orang timur nih. Iya benar. Banyak lah pasti tekanan misalnya dalam rumah itu kan gak semua satu ya kan. Misalnya ada yang di nomor 3, ada yang di nomor 1, dan kita tidak melarang orang untuk memilih karena itu secara kemanusiaan kan dia punya hak juga tuh, hak asasi begitu untuk memilih. Cuma
kita melihat seseorang itu kan pasti kita bisa melihat satu kesalahan begitu. Pasti ada hal-hal baik yang mungkin dia bisa kerjakan begitu. Ya karena kalau saya lihat sampai Yewen ini bikin baliho Prabowo gede besar. Parah gitu. Itu uangnya bagus. Ya saya bikin baliho tuh di Waropen ya. Waropen. Saya bikin tuh di sebelah KPU tuh, KPU sampai takut itu. Karena baliho saya lebih besar daripada Bawaslu yang KPU punya. Tapi emang maksudnya lu melihat bahwa emang komedi ini bisa menjadi sumber wadah aspirasi untuk bersuara. Ya menurut saya komedi itu salah satu pilihan yang paling nyaman lah menurut saya. Karena sesuai dengan background juga, sesuai dengan pekerjaan juga, dan juga panggilan hidup lah begitu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang kalau komedian mah nggak usah sok-sokan ngerti politik. Menurut saya kita di Indonesia dan harus dong. Harus. Anda hidup bukan di luar negeri, masalah Anda hidup di Indonesia. Jadi ya. Anda mau bagaimanapun ya, mau bilang mati tak sudi pun ya harus terlibat gitu. Harus terlibat dalam politik. Nah, berkaitan dengan tempat tinggal Yewen di Papua. Siap. Sebenarnya sih kalau orang kan selama ini hanya bisa mendengar, kita yang tinggal di Pulau Jawa ini kan hanya bisa mendengar bahwa Papua begini, Papua begitu. Kemarin ada KKB segala macam. Kalau di bioskop kakak bos kan. Iya. B-nya tuh memang bos. Iya. Bos. Mungkin pelesetan doang. Sebenarnya bisa dijelasin nggak sih biar kita juga paham sebenarnya yang terjadi di Papua secara politik, secara hukum, dan secara perlawanan yang sampai di Jakarta ini itu seperti apa sih sebenarnya kondisinya? Sebenarnya kalau di Papua tuh luas ya, maksudnya luas. Ditambah lagi kemarin ada pemekaran lagi. Sekarang ada berapa? 6 ya. Dulu kan cuma Papua Barat. Sekarang kan ada Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, sama Papua Barat Daya. Papua Merdeka belum? Rencana. Ngeri gimana sih, ngeri. Rencana. Kita cuma bisa rencana, Tuhan yang menentukan. Oke. Kondisinya gimana? Sebenarnya tuh untuk beberapa tempat saya rasa fine aja. Untuk terutama di daerah-daerah macam yang sudah heterogen ya, yang penduduknya sudah bercampur begitu. Contohnya Merauke, Jayapura, Merauke itu Sorong itu daerah-daerah yang sudah maju lah begitu. Wamena juga sampai hari ini menurut saya itu fine aja. Dan kadang informasi-informasi yang beredar di media itu sebenarnya menurut saya yang membakar itu media sih sebenarnya. Jadi sebenarnya di sana itu ya kita bilang api-api kecil lah, cuma media ini kadang sebagai BBM lah, maksudnya sebagai bensin gitu ya gitu. Sebenarnya orang di sana tuh fine aja, makanya orang kan kadang-kadang bilang kalau lu mau tahu mending lu kesana lah. Maksudnya kesana sehari atau 2 hari biar lu bisa menikmati di mana di sana mereka saling menghargai begitu, toleransinya gitu. Dan menurut saya ke depan itu yang saya rasa sih harus orang-orang mengerti hak kesulungan. Hak kesulungan dalam arti ya ke depan siapapun yang maju ya harus bisa orang-orang asli Papua, orang-orang asli tempat misalnya yang bersaing gitu untuk misalnya bupatinya atau gubernurnya atau siapapun yang menjadi pejabat, biarkan orang-orang asli aja. Karena ketika hak kesulungan itu dihargai menurut saya tidak ada masalah. Emang kemarin ada beberapa pejabat? Ada beberapa dan kita tahu beberapa daerah yang provinsi baru ini kadang perdasusnya belum ada begitu, sehingga orang yang merasa kalau kita lihat perdasus ini kan dia turunan dari Otsus kan, misalnya salah satu yaitu MRP nih, Majelis Rakyat Papua ini kan sebenarnya itu produk Otsus kan gitu. Oke, ini menarik dulu sebelum kita lanjut. MRP, Otsus, sebenarnya sih apa yang diatur di dalam Otsus ini? Salah satu yaitu perdasus tadi. Jadi orang Papua itu bisa bikin perdanya sendiri, itu peraturan daerah khusus kan gitu. Oke, berarti Papua ini hampir sama kayak Aceh, hampir sama kayak Jogja yang punya keistimewaan sendiri punya ya. Kekhususan ya. Gitu. Oke, terus. Dan cuma kan pertama kali ya, ini mungkin kalau nanti saya salah mungkin nanti dikoreksi lah begitu. Nama juga manusia, kalau salah mah. Kalau yang tidak salah nabi boy. Jadi perdasus itu kan dulu tuh dibawa cuma satu ke Jakarta, baru diuji di MK kan, namanya itu Bapak Mama asli Papua. Jadi Bapak Mama harus asli Papua baru bisa maju jadi bupati atau gubernur begitu.
Itu pertama kali produknya itu. Hanya satu. Tetapi dibilang kalau begini mah Papua separatis. Begini mah berarti Papua mau merdeka gitu kan. Dibilang makar dan lain-lain. Akhirnya ditambah lagi. Kalau begitu dibuatlah jadi 4 produk hari ini, kalau tidak salah tuh 4 produk. Yang pertama itu Bapak Mama harus asli Papua. Yang kedua tuh Bapak asli Papua, Mama non Papua. Yang ketiga itu Mama Mama asli Papua, Bapak non Papua. Yang terakhir tuh diangkat atau diangkat menjadi orang Papua. Nah, dan atau ini yang diangkat jadi orang Papua ini yang ini gimana ini kan beberapa kita lihat ada beberapa menteri kan pernah diangkat ya kan. Lu kunjungan 2 kali terus diangkat itu apa? Dikasih gelar penghormatan gitu. Siapa waktu kalau nggak salah ada beberapa menteri waktu itu ya diangkat itu menjadi masyarakat Jayapura atau apa. Maksud saya satu momen di mana ketika dia nggak mau maju di Jakarta misalnya contoh, terus dia pulang maju di Papua, menurut saya fine aja dong. Karena ada Perdasus tadi menguatkan dia secara hukum kan untuk maju gitu. Iya, poinnya cukup ini sih, maksudnya itu kan jadi rancu ya. Diangkat menjadi orang Papua itu konteksnya dasarnya apa diangkat? Iya, diangkat begitu. Selama nggak ada aturannya lagi di bawahnya tuh, kayak persyaratan diangkat jadi orang Papua tuh. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi kalau setahu saya itu perlu ada poin-poinnya begitu. Jadi seseorang tuh diangkat misalnya dia tinggal lama atau berapa tahun, atau dia pernah mengabdi atau memberikan jasanya untuk melayani di Papua, atau dia mungkin dibuat satu ritual, atau misalnya jangka berapa lama dia tinggal begitu, 10 tahun ke atau 15 tahun ke. Kayak naturalisasi gitu, tinggal 5 tahun di Indonesia udah jadi warga negara. Iya, Papua negara kah? Maksud saya kan kayak begitu ya kan, biar lebih kita bisa terima ya kan. Ini orang baru datang terus karena merasa kontribusi sehari doang terus diangkat, itu kan jadi apa ya, jadi aneh aja. Siapa yang memutuskan orang ini diangkat? Siapa yang memutuskan? Siapa yang punya hak untuk bawa misalnya nih Ben Danio jadi warga Papua? Itu siapa yang menentukan? Yang menentukan tuh biasa tuh dibuat ada. Jadi mungkin kepala-kepala suku, orang-orang adat gitu dibuat, terus nanti itu kayaknya dimasukkan ke MRP kalau nggak salah ya, baru dibuat satu ini toh rekomendasi begitu kalau dia sudah diangkat begitu. MRP itu tugasnya apa aja? Salah satu masyarakat apa Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua. Salah satu yang membuat produk ini Perdasus ini. Terus misalnya kalau di momentum pilkada kemarin tuh dia yang memverifikasi keaslian orang Papuanya gitu. Enggak, isi anggotanya orang Papua semua atau ada yang bukan Papua? Papua dong. Untungnya ada Papua semua. Karena perwakilan kan. Perwakilan suku ada suku, ada agama, ada kepemudaan, ada perempuan. MRP, kalau di Jakarta MPR, udah bisa jadi negara ini. Sedikit lagi. Bahaya banget ini di tekno. Oke, berarti ada MRP tadi. Dialah yang memutuskan siapa yang berhak untuk diangkat jadi orang Papua. Iya, dia salah satu yang memberikan rekomendasi gitu. Jadi sebelum KPU memutuskan untuk verifikasi, ya salah satu rekomendasi ya dari MRP untuk melihat keaslian orang Papua. Oke, kita balik ke tadi bahwa ada beberapa daerah yang tidak salah satunya pengennya adalah semua pejabatnya adalah orang asli Papua. Nah, tapi melihat berarti tadi itu satu, yang kedua media yang membesar-besarkan. Tapi kalau di daerah-daerah yang banyak di berita yang terjadi penembakan apa segala macam, sebenarnya apa sih keinginan warga Papua itu sebenarnya sehingga banyak segelintir oknum atau organisasi yang ingin memerdekakan diri? Sebenarnya apa ya sih keluhannya? Kalau saya secara pribadi, kalau di daerah saya itu kan pertama fine-fine saja. Kalau saya secara pribadi melihat itu fine-fine saja. Cuma di beberapa tempat misalnya ada satu daerah di Maibrat, nggak tahu ke sana-sana tuh hari itu kan daerahnya merah banget. Di merah, tapi sampai hari ini kayaknya sudah dibikin jadi merah putih deh kayaknya. Merah putih. Iya. Coba daerah itu danger banget. Jadi sebenarnya itu orang tuh ingin berdialog begitu, berkomunikasi begitu dengan baik. Mereka tuh ingin bisa, jadi mereka tuh mau dilibatkan begitu. Jangan juga pendekatan militer ini kan kadang tuh pendekatan yang tidak membawa diskusi, pendekatan yang tidak persuasif begitu. Dan saya rasa itu mereka mau kalau kita diskusi begitu atau dialog dan lain-lain, sehingga mereka bisa memberikan ini. Karena kalau bicara dari background saya kan saya tidak alami hal itu gitu. Sehingga kalau memberikan jawaban saya rasa akan rancu gitu karena tidak terlibat. Tapi kalau Yewen sendiri deh secara pribadi melihat pemerintah pusat terhadap
Papua sejauh ini seperti apa dari mungkin 15 tahun terakhir lah, dari zaman SBY, Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo? Kalau kita melihat Otsus, kalau kita bicara jujur aja sampai hari ini kan kalau bisa dibilang Papua itu kan Otsus tidak berhasil. Banyak orang yang ngomong, bukan saya saja, banyak media juga ngomong tidak berhasil. Kita beda dengan Aceh lah begitu. Karena di Papua misalnya kita lihat beberapa kursi macam DPR saja kan karena saking yang tadi saya bilang orang di luar dan lain-lain, teman-teman dari luar dan masuk, terjadilah persaingan. Bahkan kursi orang DPR untuk di beberapa tempat saya rasa itu hampir dikuasai teman-teman non Papua, dan itu kita tidak melihat sebuah kecurangan, tapi kita melihat itu kan persaingan. Artinya berarti kalau kita mau sama seperti teman-teman mereka, kita harus bersaing, menyiapkan ilmu, mungkin sumber daya manusia kita kembangkan dan lain-lain sehingga kita bisa terlibat juga begitu. Tetapi menurut saya kan teman-teman ini kan juga harus tahu, dalam arti tahu diri begitu. Kayak tadi saya bilang untuk itu. Jadi menurut saya MRP ini ke depan lebih memproteksi, bukan saja buat tingkat provinsinya, maksudnya bupatinya, gubernurnya diverifikasi dan lain, tapi menurut saya sampai tingkat legislatifnya juga dilihat, sehingga tadi ini hak keseluruhan anak-anak ini bisa terlibat begitu. Emang di DPR-nya di Papua, DPRD Papua banyak yang bukan? Banyak. Oh, udah banyak non Papua, jarang ada di Papua lagi mereka kalau bekerja ya. Tergantung. Biasa kebanyakan di Senayan City. Tapi kalau tadi dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi, kepedulian dari negara ini ke pemerintah pusat seperti apa sih, Ben? Kalau SBY saya masih terlalu kecil, tapi kalau Jokowi kayaknya berdampak lah. Kadang-kadang tuh menurut saya tuh pusat tuh sudah memperhatikan, cuma kan ya kembali ke daerah juga. Dan saya merasa di daerah kita tuh yang ada beberapa oknum yang kerjanya tuh tidak takut Tuhan. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya programnya baik, cuma sampai di daerah tuh dibuatnya nggak baik begitu. Sehingga sehingga orang tuh tidak merasakan begitu, tidak merasakan dampak dari apa yang selama ini pusat memberikan perhatian begitu. Jadi ini bukan berarti kalau tadi gua tarik kesimpulan nggak cuman karena pusat yang mungkin kalau tadi beberapa poin yang kurang berdialog atau apa, tapi ada kadang-kadang program pemerintah pusat yang sudah sampai di Papua, tapi tidak takut akan Tuhannya ini yang membuat akhirnya programnya tidak berjalan dengan baik. Dan banyak beberapa tempat yang menurut saya WTP-nya itu kan wajar tanpa pengecualian, itu kan ya namanya kita tahu lah, WTP ini kan orang bisa kerja, ada yang jujur, ada yang ya gampang tinggal diatur aja sudah dibuang sebagai WTP, tapi sampai saat ini kan kepuasan masyarakatnya belum ada begitu. Oke. Itu zaman Jokowi sangat terasa. Sangat dan kenapa sampai orang sangat mencintai beliau sampai hari ini lah begitu. Bahkan orang tuh apa yang Bapak Jokowi lakukan? Saya rasa dia mungkin kunjungannya terlalu banyak ke sana. Terlalu banyak kunjungan, dan dia merakyat juga ya kan. Terus bahkan mungkin dia yang paling nginap, biasa sering kalau ke sana tuh paling nginap gitu. Dan daerah-daerah mungkin selama ini orang rasa macam daerah merah dan lain-lain, dia nggak mau tahu, dia tetap turun begitu. Tetap turun, sehingga ya itu yang mungkin membuat masyarakat melihat beliau ini cukup merendah lah begitu untuk sampai ke daerah-daerah terpencil. Kalau untuk Pak Prabowo sendiri ya, mungkin ya harapannya dan waktu itu memilih Pak Prabowo kenapa gitu? Ya saya rasa karena Pak Prabowo sudah bisa berdamai dalam arti dia layak diberikan kesempatan lah. Layak diberikan kesempatan. Karena dia, menurut saya dia figur juga, dan saya rasa dia bisa orang the next lah, maksudnya melanjutkan apa yang sudah Jokowi lakukan yang terbaik toh. Misalnya kalau yang kurang mungkin ditambahkan, diperbaiki begitu. Oke. Makan bergizi gratis. Salah satunya itu. Di Papua udah jalan? Jalan, cuma saya belum cek. Cuma kayaknya ada beberapa tempat itu jalan, bahkan saya lihat itu ada yang mereka menggunakan pangan-pangan lokal juga, bisa macam ubi dan lain-lain gitu. Di beberapa tempat saya lihat itu ada pakai pangan lokal. Nah ini menarik, banyak yang bilang kenapa sih harus makan gratis, kenapa nggak pendidikan gratis? Menurut Yewen? Menurut saya itu kan kita harus makan dulu baru kita ikut pendidikan gitu. Lu bisa nggak sih, lu belajar nggak makan tuh kan mati ya. Lu mau cernanya gimana kan? Kita harus. Ada makan bergizi gratis, pendidikan gratis, internet gratis nih. Tetap yang paling penting makan. Orang lu main medsos nggak makan mati anjing. Kok tiba-tiba ada seorang pria ditemukan tewas bersama Instagram?
Karena tidak makan. Aduh lucu banget. Iya kan bro? Aduh, ya bener sih. Coba lu lihat deh di piramida ini ekonomi deh. Ada sangan sandang pangan papan. Iya. Makan. Apa? Makan. Bukan bro. internet. Orang telanjang aja harus makan. Telanjang loh, telanjang. Intinya makan, Pak. Makan. Oke. Dan itu udah jalan di Papua, Iya, jalan. Saya rasa ada beberapa tempat sudah jalan gitu. Lo optimis gak sih makan bergizi gratis ini merupakan program yang sangat akan berdampak dan bisa dijalankan terutama di Papua sendiri? Ya, menurut saya itu pasti bisa. Yang penting vendor-vendornya bagus lah. Vendor-vendornya harus bagus dan vendor-vendornya juga harus takut akan Tuhan. Karena yang kamu kasih makan itu adalah anak-anak Papua loh. Orang tuanya jahat. Iya. Karena kalau anak-anak, karena cikal bakal kita ke depannya nanti adalah anak-anak yang makan siang. Yang makan siang hari ini gitu. Anda mau ciptakan pemimpin Papua yang luar biasa ya, Anda harus kasih makan dari kecil memang. Jangan sampai gara-gara makan bergizi gratis gagal di Papua, muncul pergerakan separatis baru. Yang berdasarkan karena nggak dapat makan siang gratis. Lu pilih mereka pegang makanan gratis atau pegang senjata? Aduh. Tinggal pilih aja. Karena kalau dari kecil mereka megang makan siang gratis, besar akan megang Papua. Iya gitu, megang Papua. Iya, gitu. Tapi kalau dari kecil gagal megang makan siang gratis, gede megang senjata. Aduh lucu banget. Oke. Tapi bahkan tadi lu bilang pangannya juga dari dari Papua. Iya, mungkin nanti koreksi ya, tapi saya lihat ada Ibu PJ Papua Pegunungan, Ibu Wanggai. Pak Felix Wanggai punya istri, dia posting tuh adik-adik, saya lihat adik-adik mereka di sekolah tuh makan pangan pakai ubi gitu. Jadi maksud saya ini kalau vendornya benar-benar bagus terus disupport dan lain-lain, menurut saya ini kan pedagang-pedagang lokal atau mama-mama kita yang jualan punya ubi yang segar, nggak pakai pupuk, yang tanam secara alami, ini kan artinya laku, artinya kan ekonominya juga berkembang begitu dan berdampak juga secara langsung kan. Ya, karena lihat beberapa postingan juga yang di Papua gitu, itu memang mama Papua itu ikutan masak. Iya, karena mereka mau memastikan ini supaya jangan ada racun. Aduh. Jangan sampai makan bergizi gratis itu adalah rencana pembunuhan massal. Yes. Tapi itu menurut saya itu simpel saja ya, ganti vendor aja gitu. Ganti vendor, nggak usah dipermasalahkan. Ganti vendor aja terus karena menurut saya kita hati-hati karena puji Tuhan karena tidak ada korban jiwa, iya kan? Iya. Walaupun ya emang harus diganti vendor. Iya, walaupun diganti. Harus diganti. Oke, seberapa optimis sih dengan pemerintahan Prabowo ini? Saya sih karena namanya beliau baru kerja baru kerja terus langsung masuk tahun politik ya kan, dan tahun ini kan kita kalau sebenarnya kalau di setelah pemilihan tuh biasanya kan ada job biasa lah, selebrasi perayaan kemenangan gitu, bahkan Natal bersama. Tahun ini saya nggak ada job Natal bersama karena kita semua Natal di MK guys. Iya sih, tapi tahun jabatannya Pak Prabowo ini cukup unik karena ketika dia jadi presiden dia langsung menghadapi pilkada di daerah. Pilkada serentak. Dan ini kan pilkada baru Februari baru dilantik yang terpilih kan. Dan dana APBN tuh baru turun Maret. Jadi sebenarnya tahun 2025 itu akan start di bulan April. Iya kan, belum bisa maksimal ya, belum bisa maksimal. Tapi kalau melihat politik di sekarang, harapannya seorang Yewen tuh seperti apa? Maksudnya kan PDIP juga masih ada di luar, Kisru juga masih ada. Sebenarnya harapan terbesar dari seorang Yewen secara pribadi dan mungkin mewakili suara-suara dari Papua seperti apa, secara bangsa Indonesia dan Papuanya seperti apa harapannya? Kalau saya sih kan kita negara ini bisa merdeka tuh karena bersatu. Jadi menurut saya tuh kita harus bersatu dulu. Mungkin secara politik kita partai boleh berbeda, tapi untuk membangun manusianya kita harus bersatu begitu. Harus bersatu. Bukan saya di Indonesia tapi di Papua begitu. Kadang-kadang kan kita ini satu rumah, cuma beda-beda kamar aja begitu. Jangan egois lah kalau kita sama-sama yuk kumpul di ruang tamu kita ngobrol sih apa sih menu yang kita siapkan untuk hari ini di rumah ini kan. Sesimpel itu aja sih gitu. Karena di Papua sendiri juga punya beda-beda orang punya Saya bilang sudah beda kamar tuh kan sudah pasti ada sekat-sekat yang membatasi kita untuk berkomunikasi
begitu. Lu sudah misalnya kau kasih kalah saya sudah, berarti kau dengan kau punya tim sendiri, saya dan saya punya tim sendiri, misalnya kayak gitu. Dan hal-hal itu yang harus kita hilangkan begitu. Setelah pemilu ya sudah, kita kembali seperti keluarga, kita bangun sama-sama yo. Mau siapapun yang menang. Mau siapapun yang menang kita harus bisa legowo lah toh, bisa fight gitu. Tadi gue lupa nanya sih sebenarnya di otsusnya Papua ini nggak ada yang kayak Aceh yang bisa bikin partai sendiri. Ya sampai hari ini makanya saya bertanya kenapa begitu? Apakah saya harus masuk MRP untuk mengetahui jawaban ini? Tapi memang makanya saya bilang di Aceh itu agak berhasil. Kenapa saya bilang berhasil? Karena dia sampai punya partai sendiri. Dan kenapa di Papua sampai hari ini kok belum ada partai sendiri? Misalnya partai Pace Papua kah atau apakah? Karena gitu. kan GAM tuh kalau nggak salah kalau coba diralat ya, GAM itu punya partai sendiri di Aceh. Yes. Iya, GAM tuh jadi partai kalau nggak salah. Ya, coba nanti dicari tahu. Dan tadi gue berpikir juga di Papua itu akhirnya jadi ada partai-partai sendiri yang mewakili mungkin suku-suku jadinya. Iya, saya juga pertama pikir kayak begitu. Cuma sampai hari ini kan belum ada, masih partai-partai nasional aja yang sudah punya DPC di sana ya. Oke. Mungkin ini Mas Kosi terakhir, ini lebih ke penasaran gue pribadi sih. Freeport. Wow. Coba kita kan selama ini dengar dari berita ya Yewen ya. Siap. Boleh nggak kasih gambaran dulu singkat Freeport itu Freeport tuh apa? Ya kita kan udah tahu Freeport ya tambang segala macam. Tapi lokasinya tuh di mana? Berada tepatnya di mana? Dan itu kayak apa sih? Karena kan nanti yang gue dengar nanti gue akan ceritakan dari Yewen dulu. Dia apa? Saya kalau dari tempat saya jauh banget, harus naik pesawat itu berapa kali ganti, 2 kali ya, dari Sorong harus transit di Jayapura, baru Jayapura ke Timika. Kalau untuk ngejob saya selama ngejob di Timika belum pernah ngejob di Freeport. Mudah-mudahan Freeport undang ya. Belum pernah masuk ke Freeport? Saya belum pernah masuk di Freeport. Tapi kalau dari gambarannya Freeport itu berarti kawasan. Di daerah Timika. Masih jauh dari kotanya? Jauh. Masih jauh lagi? Masih jauh. Dia tuh pegunungan? Ya dia sampai nggak tahu ya, sampai sekarang mungkin dia sudah sampai mau mengarah ke arah Papua Tengah kalau nggak salah ya. Udah seluas itu. Udah luas. Bener nggak kalau misalnya Freeport itu udah kayak kota sendiri? Ya dia sudah seperti kota karena orang sudah beraktivitas ya kan, di atas sana juga orang ada mes-mesnya, ada tempat tinggal, ada tempat belanja dan lain-lain. Tempat tinggalnya juga, dan katanya itu sedikit kalau lihat di YouTube, kalian bisa lihat juga, cek di YouTube. Itu kayak udah kayak kota sendiri, dan itu kayak ada bukan ketimpangan jadinya. Pokoknya kalau masuk sana itu kayak mau jadi kota yang modern. Yes, ada sport hall-nya juga, pokoknya ada tempat basket, ada lapangan bola gitu-gitu. Kayak udah di luar negeri. Ya udah, maksud saya itu mungkin salah satu cara mereka untuk membuat karyawan tuh betah gitu. Nah, ada orang Papua asli nggak yang kerja di sana? Atau porsinya banyak? Ada, tapi untuk porsinya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, ini mudah-mudahan Papua Tengah udah punya provinsi sendiri. Kita lihat nanti, kira-kira setelah mereka kan sudah nggak tahu nih MRP-nya mungkin sudah dilantik apa belum. Kalau memang sudah dilantik ya mungkin ini saya rasa kerja-kerja mereka juga membantu toh memproteksi supaya ada sumber daya manusia orang Papua yang mungkin mau dilatih untuk di Freeport, karena ada gue juga kerja di atas sih. Oh sana? Iya di atas. Tapi Freeport ini bawa pengaruh nggak sih sebenarnya ke orang-orang Papuanya atau ke Papuanya sendiri? Saya sih kalau untuk melihat alur keuangan Freeport, mensupport dan lain-lain sih belum pernah saya lihat soalnya. Tapi untuk mungkin di sepak bola ya nyata-nyata kita lihat lah. Misalnya, iya. Apalagi zaman-zaman kejayaannya Papua, Persipura dan lain-lain, Freeport support banget gitu. Dan juga hanya banyak beberapa event juga yang selalu Freeport dukung begitu. Bahkan event Papua misalnya di Jakarta juga biasa itu kan Freeport sangat membantu banget begitu. Iya. Tapi kalau secara di masyarakatnya? Secara masyarakatnya saya belum paham gitu. Apa yang dikontribusikan selain mereka kerja? Selain ini itu teman-teman ini kerja dan lain-lain, kira-kira apa gitu. Iya, karena dulu waktu gua ke SMP SMA dengar cerita, karena ada beberapa juga Om tuh tinggal di Jayapura. Oh Jayapura, jauh tuh. Sapu Bapak itu di Sorong. Di Sorong ya, Pelindo. Iya, Pelindo. Dulu mitosnya, bukan mitos apa, cerita-ceritanya di Freeport itu bahkan di beberapa mungkin petinggi-petingginya di rumah dinasnya itu nomor teleponnya 021. Bisa nomor telepon Jakarta. Iya, 021 kan kode Jakarta ya. Iya, katanya begitu. Bahkan biar mungkin lebih murah teleponnya di kantor atau apa, itu fasilitas katanya. Itu katanya ya. Saya belum pernah
Tahun berapa itu? Waduh, itu tahun. Maksudnya tahun begitu saya sudah segitu ya, apalagi tahun sekarang. Iya. Itu waktu saya masih SMP SMA tuh saya dengar itu karena yang saya pernah pergi itu di Sulawesi Selatan ujung hampir ke Sulawesi Tengah itu juga ada yang kayak Freeport, sejenis Freeport di sana tuh ada. Itu benar kayak kota tuh. Saya lupa nama. Wasuponda, daerah Wasuponda ke sana tuh ada yang tambang-tambang gitu juga tuh ada. Itu mereka rumahnya bagus banget, bagus. Itu gue pergi waktu kecil. Pertama kali lihat bathtub tuh di situ gua. Oh, di situ, iya. Jadi mereka dari kontainer, rumahnya dari kontainer. Oh, dari kontainer dibuat rumah. Jadi rumah, tapi tuh kayak berapa kontainer jadi satu. Itu kalau masuk ke dalam tuh ya ruang tamunya udah pakai AC, jadi mewah. Anjir. Itu aja di situ, apalagi di Freeport mungkin. Jadi gak ada bayangannya gitu tuh. Ya. Kalau di sana kan mereka sudah, maksudnya kan macam rumah dinas apa dan lain-lain tuh. Panjang mereka punya lokasi sendiri lah begitu. Dan sana ketat juga mas di sana ya? Pastilah. Masuk sana ketat juga? Iya. Pasti pemeriksaan dan lain-lain ya kan. Oke, menarik. Nah, apa rencana Yewen secara kerjaan? Film lagi jalan? Lagi jalan film. Ada beberapa film, banyak banget film nah, lumayan. Ada beberapa, ada Swangi, Ilmu Terkutuk. Itu ada rencana tambahan scene bulan Februari. Belum tayang tuh semua? Belum. Yang belum tayang apa aja? Swangi nanti rencana Agustus. Ilmu sama itu sudah aja perusahaan satuan kan. Swangi ilmu terkutuk. Ilmu terkutuk, oke. Itu Agustus. Terus Maju Seram Mundur Horor. Maju Seram Mundur Horor. Yes. Ada scene yang nggak pakai celana kan? Ada. Ya. Jadi sebenarnya perannya Yewen tuh harusnya gue. Tadi gue pengen ngomong nanti aja pas on air. Ada kan gak pakai celana kan? Ada pakai celana. Lari di hutan toh? Lari di hutan. Lari di rumah ke hutan. Lari dari rumah ke hutan. Gokil. Ada scene yang ditelepon bapak sama ibu. Ada. Ya kan, yang mau dibilang mau lulus wisuda. Ya kan? Berarti skripnya Bang Gian udah baca semua nih. Aduh, iya Maju Seram Mundur Horor. Mundur Horor. Siapa direkturnya cewek ya? Ibu. Cewek. Ibu Ciska. Ya. Jadi sempat harusnya itu rezeki Yewen lah. Amin. Itu bentrok apa ya? Pokoknya gue nggak bisa, jadwalnya nggak masuk aja. Iya. Soalnya 15 hari full kan. Jadi pasti full di hutan. Jadi abang kayaknya susah beradaptasi. Jadi biar saya saja. Kalau Yewen lebih kembali ke rumah, lebih ke back to home. Sama film apa lagi? Timur. Hah? Ada film lagi Timur yang Bang Iko Wais punya. Action. Ada actionnya juga. Yes. Nanti Agustus juga rencana. Wih, padat Agustus promo filmnya. Dan kalau jadi stand up, komunitas di Papua tuh gimana sih? Udah rame. Karena di Jayapura rame. Di Sorong, yang komunitas kan Jayapura, Sorong, Timika, Merauke. Yeah. Karena kalau ngelihat IG-nya Yewen kalau lagi ngejob, Yewen ini udah setara Panji atau Radit kalau di Papua gitu, kayak setiap apa diomongin tuh lucu. Rezeki. Ya, tapi kalau orang-orang Papua maksudnya secara jokes open minded kah atau open minded? Mereka bahkan di sana kan banyak teman-teman dari Sulawesi, ada dari Malang juga merantau, akhirnya gabung juga di komunitas. Apa gitu. Kalau coba ya, kalau coki muslim ke Papua masuk gak jokes mereka? Masuk penjara apa masuk KKB? Masuk dulu. Intinya dulu. Masuk Papua dulu ya. Nanti soal masuknya itu kita lihat peluang dah. Intinya masuk dulu. Aja dulu. Tapi orang respect. Bahkan di sana tuh kayaknya penonton coki muslim banyak. Jadi dulu waktu masih di MLI, kita tuh sempat ada rencana emang mau ke Papua. Iya. Tapi ini tolong bapak-bapak pemerintah, perhubungan, tolong tiket ke Papua dimurahkan. Berapa sekarang? Berapa kalau Natal kemarin tuh 6 jutaan ya. Apa pulang pergi? Pergi. Sekali jalan. 12 juta pulang pergi berarti? Yes. Jadi misalnya kalau ada job Desember terus 10 juta kayaknya gak usah ambil deh.
kurang. Nanti pulang kapal. Kalau kapal berapa hari? 1 minggu. 1 minggu baru sampai. Ya di mana sih? Di Timik, di mana tinggalnya? Di Sorong sekarang. Di Sorong. Oh. Berarti harus nih sekali-sekali ke Sorong karena saya bapak di Sorong. Iya, di Sorong. Sorong tuh rame lah. Oke. Terakhir harapannya buat apa masyarakat di pemerintahan yang baru ini, apa sih yang harus kita lakukan? Tetap mengkritik kah? Apalagi nih banyak yang bilang lu mah enak udah mendukung ya, makan nih sekarang blunder-blunder para pejabat nih. Apa yang pengen disampaikan sama masyarakat Indonesia? Menurut saya kan apa yang kita sudah dukung kan pasti ada menang ada kalah, itu yang pertama. Terus yang kedua ya kita tetap saling merangkul, bersatu. Terus kita mendukung kalau memang programnya baik dan berdampak untuk masyarakat luas, kita dukung. Tapi kalau memang ada yang salah ya kenapa tidak, kita harus ngomongin ya kan. Harus kita ngomongin. Kita ngomongin, kita harus perbaiki sama-sama. Karena hal itu dilakukan untuk siapa ya? Untuk kita juga begitu. Untuk masyarakat kita, untuk pemerintah kita. Karena pemerintah itu ya bagian dari kita juga. Gitu kan, pemerintah ada karena masyarakat kan begitu. Oke. Satu pernyataan Yewen tentang Persipura sekarang. Persipura ada legenda Jekomboy ngomong, dia bilang Persipura bertahan atau degradasi. Tapi untuk sampai saat ini saya rasa materi pemainnya sudah bagus, secara gaji juga aman ya. Karena ada beberapa pemain yang ngomong aman dan mungkin yang beberapa karena biasa kan orang bermain di Persipura itu pertama harga diri. Banyak yang merasa seperti itu kan, terutama pemain yang merasa kalau main dari Persipura tuh harga diri sekali karena merah hitam ya kan, membawa nama baik Papua. Dan saya rasa Persipura Anda jenderal, jadi harus kembalilah ke Liga 1. Iya, bagaimanapun caranya harus kembali. Kembali ke Liga 1. Karena Indonesia menunggu hal itu. Thank you Yewen. Sama-sama. Jadi Papua merdeka atau tidak? Merdeka. Meet the People with Gianluigi and Rian Fardi.